Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Pemirsa TV 9 Santun Santun menyejukkan yang menjadi berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Faizah yang saya cintai. Alhamdulillah kita berkumpul kembali bersama-sama mengkaji firman Allah. Semoga kita diberi ilmu manfaat, dapat mempedomani Al-Quran dalam kehidupan kita. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran. Semoga kita istiqomah menjalankan syariatnya sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita kaji Quran surat Hud ayat 1-6. Istighfar bisa membahagiakan hidup. Istighfar bisa membahagiakan hidup. Kita awali dengan baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in, wa ila hadrati Syamdul Qadir Jailani, wa ila hadrati Syahbil Hasan Syadili, wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Bamasumtaha, wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Mahmud Qabalana walidana wa rahmah kama rabbana sagharan qad hajatina akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita dengarkan Quran surat Hud ayat 1 sampai dengan ayat 6 oleh Baja Khanusantin, diterjemahkan Ibu Nuri Maria Ulfa. Disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa basir. Wa anistaghfiru rabbakum matubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamman wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min. Ala hina yastawshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidhatis sudur. Wa ma min dabbatin
dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya tersusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab yang pada hari yang besar kiamat. Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah, sesungguhnya mereka, orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bu Hajah Nuswatin, Bu Chandri Maria Ulfa. Pemirsa yang berada dan para jamaah, Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan itu sudah disusun rapi, dirinci agar kita semua paham isinya, lalu menghamba kepada Allah karena dapat hidayah dari Quran. Termasuk di sini adalah jika kita beristighfar, bertobat pada Allah, maka Allah akan memberi kehidupan yang bahagia sampai wafat. Lanjutnya, episode berikutnya, di alam barzah, di akhirat, ia akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang ia lakukan selama di dunia. Kita pelajari mulai dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Artinya tetap. Itu ayat mutasyabihat. Ayat yang masih serupa artinya. Tafsirannya Allah a'lamu bimuradih. Allah Maha tahu tentang maksudnya. Kita nggak tahu alif lam itu apa, Allah yang Maha tahu. Untuk apa itu? Banyak hal. Termasuk untuk menarik perhatian orang-orang yang waktu itu tidak ada perhatian pada Al-Quran. Begitu alif lam ra, apa itu? Nah gitu. Okay. Ada juga Allah memberi ilmu tertentu pada orang yang dipilih oleh Allah, diberi ilmu
ayat ini bisa dipakai apa gitu, menyembuhkan apa misalnya, itu orang tertentu. Namanya ayat mutasyabihat, ayat masih serupa, masih samar artinya. Dilanjut, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kitabun, Al-Quran itu kitab, uhkimat yang disusun rapi, yang diisi dengan hukum-hukum ayatuhu, ayat-ayatnya. Summa fussilat, lalu dijelaskan ayat itu. Dari mana Al-Quran itu? Min ladun hakimin khabir. Dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Al-Quran itu firman Allah, pasti benar. Tidak ada, mungkin tidak ada. Pasti, la raiba fih, tidak ada keraguan. Pasti benar, kan itu dari Allah. Nah, dirinci apa saja isinya. Kalau uhkimat ditetapkan hukum, itu ada perintah, ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Kegiatan manusia mulai mau tidur lagi, kalau enggak pahala ya dosa, kalau enggak neraka ya surga. Karena tidak ada tempat di antara surga dan neraka. Oke. Bicara sak bicara, kalau enggak pahala ya dosa. Ya, perilaku kalau enggak pahala ya dosa. Maka kita supaya sadar setiap saat bahwa perilakuku, ucapanku, perasaanku, bahkan bahasa tubuhku itu mengandung kalau enggak pahala ya dosa. Menyenangkan orang apa menyusahkan orang. Sama dengan hukumnya Allah, manut Allah atau menentang. Itu makanya Allah mengajak kita berhati-hati supaya bahagia hidupnya. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Ikuti setelah jeda berikut. Kita lanjutkan. Fusilat diterangkan, dirinci. Isinya apa saja? Ada keteladanan, ada hukum, ada perintah, ada larangan, ada hikayat. Apa hikayat itu? Kisah. Ada selain kisah ada lagi sejarah sama dengan kisah nggih. Kemudian ada berbagai macam seluruh kehidupan manusia ada dalam Quran hukumnya. Tibyanal likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak ada hukumnya dalam Quran, makanya disebut rinci, Allah yang merinci, melengkapi. Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Pesannya Allah pada seluruh umat manusia. Surat Hud ini turunnya di Makkah, maka namanya ayat Makkiyah. Itu masih umum. Siapapun dihitopi, apa dihitopi ini? Diajak bicara. Diajak bicara dalam surat Hud. Allah ta'budu illallah, hendaklah kalian jangan mengabdi, menyembah, menghamba kecuali hanya pada Allah saja. Menghamba, mengabdi, menyembah, apalagi mengabdi hanya pada Allah saja. Berarti melakukan apa saja karena Allah. Tidur karena Allah, makan karena Allah, belajar karena Allah, kerja karena Allah, apalagi kumpul suami istri karena Allah, merawat anak karena Allah, masak karena Allah. Bagaimana bisa begitu? Kalau kita banyak zikir, maka apapun diawali dengan bismillah. Nggih betul? Kalau sudah alhamdulillah, itu berarti karena Allah ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Nabi disuruh berkata, aku itu loh hanya membawa peringatan dan kabar gembira dari Allah untuk kalian. Itu saking sayangnya Allah kepada manusia. Saking sayangnya Allah pada manusia, rumahnya di surga, supaya pulang ke rumah lagi nanti. Maka dikasih tahu, diberi habat, diberi ajar, diberi tuntunan. Ini loh caranya, supaya tetap kamu pada jalan lurus jurusan surga. Jangan jalan sesat belok jurusan neraka. Ada dalam Quran semuanya. Dan isinya Quran itu nadhir wa bashir. Peringatan dan kabar gembira. Sholatlah nanti masuk surga. Sedekahlah bahagia nanti dibalas banyak di dunia. Di akhirat masuk surga. Ngajilah dapat ilmu. Kalau dapat ilmu amalnya diterima. Kalau amal tanpa ilmu enggak diterima. Itu bashir. Kalau nadhir,
jangan ngerasani nanti masuk neraka. Si rasan-rasan tak boten. Prai ngerasan-rasan sego jangan pada masuk neraka lho niku. Ojo rasa-rasan biar masuk surga enggak masuk neraka. Nggih. Jangan zina nanti masuk neraka, jangan nyuri nanti masuk neraka. Jangan minum khamr masuk neraka, jangan ngolok orang nanti masuk neraka. Jangan mencari salah orang nanti masuk neraka. Itu semua adalah nazir, peringatan. Sudah ada rumusnya. Selain ada ajaran, Allah sudah kasih bekal di dalam hati kita, namanya fitratullah, insting ketuhanan. Tanpa diberitahu, kita tahu dari insting ketuhanan. Tanpa diberitahu minum khamr itu haram, kita tahu. Tanpa ditahu nyuri itu haram, kita sudah tahu. Karena ada insting ketuhanan dalam jiwa seluruh manusia. Fitratul fatarna jami'ah. Insting ketuhanan Allah masukkan dalam semua jiwa manusia. Tanpa diberitahu zina itu haram, itu sudah tahu. Makanya sembunyi-sembunyi, delik-delik khawatir. Kenapa? Karena itu dilarang. Nyuri itu mesti ketakutan, mesti nyuri. Merasa salah, itu insting ketuhanan meskipun belum mengaji. Nah, jadi ajaran ini itu untuk ajaran secara umum, secara resmi umum disampaikan, tapi di dalamnya sudah ada modalnya, sudah ada dasarnya insting ketuhanan. Maka sebenarnya manusia itu jadi baik itu gampang apa sulit? Mudah, sudah tahu dasarnya ada, terus diberitahu. Langi malah mancep nggih. Nah, itu agamanya tambah baik. Ada juga sudah ada insting ketuhanan, tapi malah terus hilang lalu enggak menyembah Allah, terkena erosi karena unsur ajar, unsur didik, Masya Allah. Nabi hanya pembawa peringatan dan kabar gembira. Jadi Nabi tidak bertanggung jawab umatnya itu jadi masuk neraka apa surga. Nabi hanya menyampaikan, nggih. Wala tus'alu an ashabil jahim. Kamu enggak dimintai pertanggung jawab tentang penduduk neraka jahim. Sudah nyampaikan, ngetu, itu bisa ngetu nggih. Serius Nabi menyampaikan, serius. Sampai sekarang hadis-hadis yang Quran itu dia Nabi serius. Tinggal kita saja mau menerima apa enggak. Manusia saja mau manut apa mau durhaka, Masya Allah. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumaddi'ukum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Wa anistaghfiru, dan adalah kalian minta ampun, beristighfar, mohon maaf rabbakum pada Tuhan kalian. Summa tubu, lalu bertobatlah kalian ilaih kepadanya. Yumatti'ukum, maka Allah membahagiakan kalian. Allah membahagiakan kalian. Mata'an hasanah, dengan kebahagiaan yang baik, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Sampai kapan? Ila ajalim musamma, sampai masa tertentu. Dan tafsirnya al-mautu, sampai kematian menjemput kita. Itu bahagia dunia. Kebanyakan orang kan ingin bahagia dunia, atau ya, punya uangnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya mewah, bajunya mewah, perhiasannya. Wa yu'ti, dan Allah memberi kulladzi fadlin, semua orang yang punya keutamaan, kebaikan, fadlahu, balasan kebaikannya, balasan keutamaannya. Ini nanti di akhirat, episode selanjutnya setelah dunia selesai. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, mereka tidak mau, fa inni, maka bahwa aku akhafu, aku khawatir, alaikum, atas kalian, azab yaumin kabir, siksa di hari yang besar nanti, di hari kiamat. Kalau kalian diingatkan enggak mau, aku khawatir nanti kamu masuk neraka. Saking sayangnya tuh nih, saking sayangnya. Aku bawa peringatan, bawa kabar gembira. Manusia semua itu punya dosa, gitu betul. Nabi Muhammad tok sing betul. Kullu bani Adam khata'un, semua manusia itu punya dosa. Orang-orang yang salah,
khotta'un, orang-orang yang salah, tukang dosa. Wa khair khotta'ina, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-taibun, orang-orang yang tobat. Kita semua banyak dosa dan Allah tahu kita banyak dosa, maka karena Allah tahu dengan kelemahan kita banyak dosa, enggak disiksa sekarang. Gimana mboten? Penyen enggak sholat, ditunggu enggak langsung terus digope kan mboten. Saking sayangnya Allah. Tidak disiksa sekarang. Karena apa? Karena masih ditunggu. Mintalah ampun, tobatlah. Ternyata kita sadar setelah ngampun ya Allah, saya enggak ngulang ya Allah, ngampun ya Allah, minta maaf, saya nyesel ya Allah, minta maaf ya Allah, terus rajin ibadah, tubuh, tobat. Maka Allah jamin yumati'akum mata'an hasanah, aku jadikan hidupmu baikmu bahagia, sebenar-benar bahagia. Kalau bahagia hanya harta, itu hanya lahiriah saja. Tapi kalau mata'an hasanan, kebahagiaan yang benar-benar baik, yang benar-benar bahagia, itu adalah kebahagiaan lahir dan batin. Spiritualnya bagus, batinnya seneng, hatinya seneng, rohnya seneng, lahiriahnya seneng, makan enak, uang ada, mobil ada, rumah ada, makan enak jadi gemuk-gemuk. Tuh, yumat disenangkan dengan kesenangan yang sebenar-benarnya. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Ikutilah jeda berikut. Kita lanjutkan, Masya Allah pemirsa, para ibu. Allah itu maha sayang pada manusia. Meskipun ditentang, meskipun didurhakai, dan bahkan diolok-olok, Allah enggak dendam, Allah enggak marah. Apa buktinya? Minta ampun, diampuni. Tobat diterima, ibadah diterima. Tobat dulu, diterima. Setelah apa? Disenangkan hidupnya, dibahagiakan hidupnya. Butuh apa? Butuh ilmu, dikasih ilmu. Butuh suami istri, dikasih pasangan. Butuh anak, kasih anak-anak yang baik. Butuh harta, kasih harta. Butuh sehat, kasih sehat. Butuh ibadah, dikuatkan ibadah. Itu saking sayangnya Allah kepada manusia. Yumati'akum mata'an hasanah. Tapi apa syaratnya? Banyaklah istighfar, banyaklah tobat. Kita itu loh banyak dosa. Hayya 'alas shalah. Gurung mari masake. Itu sama dengan ngacangi Gusti Allah to nggih. Napa ngacangi niku? Nyepelekan. Dikacangi kan gak direken gitu ya. Kan gak direken. Allah itu loh ngasih segala sesuatu oleh kita gak direken. Tapi Allah gak marah gak. Tapi kalau lalu terus nyembah Allah, ya Allah cemburu itu aku sing kayak urip kok dadak sing sembah aku. Masya Allah. Sebelum dilanjut saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Punyai, kami terutama saya kan manusia biasa nggih Punyai. Tadi dikatakan bahwa semua orang itu dikasih insting ketuhanan walaupun kita belum ngaji ataupun sudah ngaji. Tapi dengan perjalanan waktu kita sudah berusaha untuk berbuat baik, beribadah dan sebagainya. Tapi namanya manusia, kemungkinan kita kan nggak tahu pada akhirnya nanti itu kita berbuat baik atau tidak. Apakah ada doa atau apa Punyai agar sampai akhir kita itu tetap husnul khotimah. Begitu Punyai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ngajari kita gini. Ada orang minta diajari. Sama wajang ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oke. A'inni, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika untuk selalu zikir padamu. Wa syukrika dan berterima kasih padamu. Wa husni ibadatika dan memperbaiki ibadah padamu. Nah, nanti ditulis di share ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ketika itu ya, sahabat tanya seperti itu, ya napa Nabi kalau ibadah enten iki ndonga napa Nabi? Diajari Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah saya untuk selalu zikir padamu, berterima kasih padamu dan memperbaiki ibadah padamu. Ditolong sampai akhir hayat husnul khotimah. Itu dibaca duburo kulli sholatin, dubur burine setelah setiap sholat. Nggih, nanti bisa dibaca nggih.
Nggih, bagus pertanyaannya. Selanjutnya monggo Bu Ari, Bu Rifuliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi disampaikan Bu Nyai bahwa setiap orang mempunyai fitrah tentang bahwa itu tidak boleh menurut yang diberikan Allah. Dalam hal ini saya tidak berbicara tentang koruptor yang ada di negara tercinta ini, cuman bagaimana sikap kita apabila di kantor kita harus tanda tangan yang tidak semestinya. Walaupun sudah istighfar, ya Allah ini tidak boleh, ya Allah ini tidak boleh. Dan itu memang tidak dalam jumlah besar, bukan hanya tentang keuangan atau laporan yang lain, tapi itu seringkali terjadi. Mohon pencerahannya Bu Nyai. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita merasa, gak bener kan ada insting ketuhanan. Ya kan, tahu kan, meskipun nggak sekolah, gak bener itu, karena itu tanda tangan piye gitu. Itu insting. Setiap hari jiwa kita yuwaswisu fi sudurin nas, selalu ada was-was perang antara hak dan batil. Nah Allah memberikan ajaran pada kita dalam surat Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sebenarnya ketika kita sudah merasa gak benar, tapi piye ya kudu tanda tangan piye ya Allah, astagfirullah, tapi kita melakukan pertolongan untuk dosa, kalau itu gak jujur ya kan. Nah kalau itu dulu ada seperti itu dan sekarang Bu Ari sudah pensiun, sudah enggak tanda tangan itu lagi, sekarang tinggal tobatnya. At-taibu kamala zambalah. Orang yang tobat sama dengan orang yang tidak punya dosa. Dihapus yang dulu enggak benar-benar itu. Tolong menolong dalam permusuhan dan dosa itu dihapus. Lah sekarang yang masih di kantor, yang masih aktif itu bagaimana? Masya Allah, setiap saat istighfar. Kalau toh kita bisa di tempat yang tidak seperti itu, berbahagialah. Caranya bagaimana? Mohon kepada Allah. Kalau jadikan pimpinan tanda tangan, mesti ada yang benar, ada yang ngawur tadi itu ya. Nah, nggak jadi pimpinan nggak apa-apa. Lebih baik daripada pintar tanggung jawab tadi. Banyak kan menteri apa atau kepala apa masuk penjara, dia nggak salah, tapi tanda tangan. Dan yang penggunanya bukan yang bersangkutan, tapi karena ada tanggung jawab. Tanda tangan itu ta'awanu, bertolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau bisa kita tetap dalam jalan kebenaran. Tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali yang terpaksa dipaksa tapi hatinya tetap iman. Itu kasusnya dipaksa untuk bicara kafir, tapi hatinya tetap iman kalau terpaksa. Nah sama dikiaskan dengan itu tadi, tanda tangan terpaksa, ya Allah, Gusti Allah, ngapunten ya Allah. Nah setelah itu sebenarnya kan sudah nggak benar ya. Setelah itu pensiun nang tobat atau minta pindah dari situ aja. Lah toh yang di situ siapa? Ya mungkin orang-orang yang tidak konsisten dengan agamanya, ya orang-orang yang tidak dalam garis siratal mustaqim. Tapi yang jelas orang-orang yang baik tetaplah dalam jalan kebaikan. OTW surga siratal mustaqim. Sekarang tinggal tobatnya tobatan nasuha. Kita lanjutkan ya. Wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Setiap orang yang berbuat baik itu utama, maka pasti dapat balasan keutamaannya itu nanti. Dan bahkan seringkali bukan nanti, mulai sekarang. Ini apa mboten? Sedekah 50.000. Enggak lama setelah itu dapat uang 500.000. Nggih, wonten wonten. Wonten. Ya Allah, pas 10 kali lipat. Sedekah 100.000, besok atau nanti dapat 1 juta. Itu yu'tikul ladzi fadlin fadlah di dunianya. Diberi kebaikannya orang yang berbuat baik. Maka kita berbuat saja. Dan jangan merasa kalau berbuat baik nanti ada ruginya. Aku sedekah gak cukup ngubonjo. Itu kan berbuat tapi merasa rugi. Akhirnya enggak jadi berbuat baik. Nggih. Niku
percaya janjine setan, kok janji Allah, nggak apa-apa nanti dikasih oleh Allah. Lah itu percaya pada janji Allah. Kalau berpaling, kalau mereka berpaling, maka Nabi menyampaikan, aku khawatir nanti kau dapat siksa di akhirat. Itu loh sudah dikasih tahu sekarang. Jangan durhaka, nanti masuk neraka. Aku khawatir, aku sayang padamu. Pada semua manusia, maka supaya manut saja. Manut itu loh enak apa sulit loh? Enak tinggal gelundung saja, manut saja. Suruh sholat, nggih kula sholat. Sholat ini kalau seneng apa susah? Seneng, habis tuh fresh rasanya bahagia. Nggih. Napa niku? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah manusia bahwa dengan ingat Allah itu menenteramkan hati. Waktu sholat ingat Allah, waktu zikir ingat Allah. Artinya bahagia. Bagaimana? Bahagia, hatinya senang. Makanya di sini diingatkan, kalau kalian berpaling dari Al-Quran, dari ajaran Allah, dari Basyir wa Nadhir, dari peringatkanku, dari kabar gembiraku itu, aku khawatir nanti kau akan sengsara hidupnya setelah mati. Padahal sehari sama dengan berapa? 1000 tahun. Kalau enggak sholat sehari di neraka, 1000 tahun. Kok jahat ya Allah? Allah sayang banget, Allah enggak jahat. Kita yang menjadi dirinya sendiri. Sholat cuma sebentar, tapi harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmu salah yang nggak diterima. Makanya ngaji dulu, belajar dulu. Ya. Kalau sholat sehari, 1000 tahun di surga. Ini apa? 1000 tahun. Kalau sholat terus, makanya nggak ada akhirnya di surga. Padahal sholat hanya sampai 5 menit apa enggak? Kalau sudah hafal, kok cepat? Ya wis hafal. Sholat itu tidak lama, tapi tentrem, ayem. Setelah itu astagfirullahaladzim, istighfar, bahagia. Guru saya itu sering memberi pesan-pesan. Baca istighfar saat turun subuh, sebelum subuh, 100 apa 1000. Itu menenteramkan hati, membereskan semua urusan, semua kesulitan. Utang-utang iso kesauran. Istighfar sing kerja-kerja gampang, kepin duit kasih duit. Apa? Istighfar, banyak istighfar. Ini firman Allah. Sama istighfar, tobat tak kasih bahagia dunia akhirat. Terus sekarang apa nih? Ya, kita aja yang rotok kurang apa? Kurang rajin terus istighfar. Istighfar 100 bisa, 1000 bisa. 1000 berapa menit? 10, 15, 30. Coba penonton 10. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita takdir Allah bisa istighfar. Bagaimana kelanjutannya? Kita ikuti saja berikut. Setelah wazan, setelah hisab, setelah ditimbang amalnya, setelah dihitung, kembali kepada Allah semua. Masuk surga apa neraka. Dan Allah seteliti-teliti penghitungan, secepat-cepat perhitungan. Wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat perhitungannya. Dan semua dapat balasan sesuai dengan perbuatannya. Tidak ada yang selisih sedikit pun. Innallaha la yudhi'u amal muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan amalnya orang-orang yang berbuat baik. Persis. Makanya mumpung masih ada usia dan teman-teman di dunia, monggo fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam istighfar, dalam sholat, dalam bersedekah, dalam beramal, dalam menyampaikan ilmu, dalam mencari ilmu, berlomba-lomba. Mumpung masih ada nyawa, Masya Allah. Karena nanti akan kembali kepada Allah segala urusan dan Allah Maha Kuasa atas itu. Apakah orang yang baik mesti masuk surga? Syariatnya begitu. Apa orang jelek pasti masuk neraka? Syariatnya begitu. Meskipun Allah itu tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Kulo api kudu surga Allah, enggak bisa. Ya terserah Allah. Ya ghafir liman yasha wa ya'adhibu man yasha. Allah mengampuni orang yang dikehendaki dan Allah menyiksa orang yang dikehendaki. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau taat dikasih surga, kalau maksiat kasih neraka. Allah enggak pernah ingkar janji. Maka meskipun Allah punya hak
untuk menentukan terserah mau tak masuk surga neraka, tetapi Allah tidak pernah mengingkari janji. Dilanjutkan berikutnya, ala innahum yasnu sundurahum liyastakhfu min. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzati sudur. Ala ingatlah innahum mereka yasnuna memalingkan sudurahum dada mereka liyastakhfu minhu untuk menyembunyikan darinya dari Nabi. Orang-orang munafik kalau ketemu Nabi dipalingkan dadanya. Kenapa? Supaya Nabi enggak ngelihat bahwa dia adalah bukan orang yang beriman beneran, munafik. Ala hina yastaghshuna, ketahuilah ketika mereka menutupi dirinya siabahum dengan baju mereka, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Maha tahu apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Innahu alimum bidzati sudur. Allah Maha tahu semuanya ada dalam dada manusia. Orang-orang yang kelihatannya baik tapi jelek, dikira Allah enggak tahu. Kalau ketemu orang yang baik, yang dia jeleki hatinya, tapi luarnya baik-baik, itu mereka menghindar. Nanti ketahuan bahwa saya hanya sekedar kamuflase. Apa kamuflase itu? Hanya sekedar lahirnya saja. Meskipun ditutup dengan selimut, dengan baju, ditutup dengan hal-hal yang baik luarnya, Allah Maha tahu yang dirahasiakan dan ditampakkan. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, niat kita, tujuan kita, Allah tahu semua. Kalau baik dibalas baik, buruk dibalas buruk, meskipun manusia enggak tahu. Yang dijahati enggak tahu. Yang dibohongi enggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Karena Allah Maha tahu apa yang di dalam dada manusia. Ayat terakhir, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alal rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada dari makhluk yang bernyawa fil ardi di bumi illa kecuali 'alal rizquha, ditanggung Allah rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah tahu tempat menetapnya, wa mustauda'a, dan tempat penyimpanannya. Tempat-tempatnya niku ten ngene donya. Mustauda'a ten ngene akhirat. Apakah dia nanti disimpan di neraka di surga? Allah Maha tahu. Nah, kita saja usaha nggih supaya di surga. Semuanya fi kitabim mubin, di dalam buku induk, dalam kitab yang nyata. Allah sudah punya semua catatan tentang amal manusia, tentang perbuatan manusia, tentang pikiran, tentang hati, tentang niat manusia. Allah Maha tahu semua. Dan nanti Allah yang akan memberikan konsekuensinya. Apa? Pertanggungjawabannya, balasannya. Sebelum dilanjut, ada yang tanya? Monggo silakan Bu Nurul Afifah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai. Alhamdulillah Bu Nyai, dengan seiringnya waktu kita belajar di majelis zikir ini, berkumpul dengan orang-orang yang baik di sini, saya banyak belajar Bu Nyai. Utamanya banyak sabar, banyak ikhlas, qanaah dalam menerima ketentuan Allah. Segala sesuatu yang dulu memberatkan, saya ikhlaskan seperti yang Bu Nyai sampaikan, sering sampaikan, kita tidak perlu memikirkan omongan orang lain. Toh kita tidak rugi dengan omongan mereka. Tetapi Bu Nyai, ada kisah 2 hari yang lalu saya menemani saudara yang di IGD. Ini ada seorang pemuka agama Bu Nyai. Waktu itu dia lagi kolaps, tetapi mengeluarkan perkataan yang menurut saya Bu Nyai tidak baik. Begitu mencelanya istrinya sampai istrinya itu menangis di hadapan saya. Masya Allah Bi, Masya Allah Bi. Saya berpikir seperti ini Bu Nyai. Saya aja yang orang awam yang banyak dosanya seperti ini. Kalau beliaunya itu yang pemuka agama, katanya banyak undangan kemana-mana. Seperti itu, apa nanti saya pun juga
mengalami seperti ini loh Bunyai, yang saya takutkan. Saya sendiri juga Masya Allah, saya begitu istighfar gitu Bunyai. Itu yang pertama, bagaimana untuk menenangkan hati saya jadi kepikiran Bunyai beberapa hari ini. Masya Allah sebegitu dahsyatnya. Apa saya dengan melihat beliaunya itu saya ditampakkan oleh Allah, mungkin dosa-dosa saya ini masih terlalu banyak atau peringatan apa yang Allah sampaikan itu Bunyai yang pertama. Yang kedua, jika Allah sudah menjamin rezeki kita Bunyai, ada ini keponakan saya sepulang dari lulus dari pesantren, dia juga sudah kuliah. Dia itu ogah-ogahan dalam mencari pekerjaan gitu Bunyai. Mamanya ini selalu langkono lole lang cari kerja. Tapi dia memang ibadahnya baik Bunyai. Selama itu dia di rumah itu kalau saya lihat dia banyak membaca Al-Quran, banyak yang lain. Dia ya seperti itu. Setelah lama nggak usah nganu, Allah yang menjamin rezeki kita. Kita rezeki nggak akan lari kemana. Kalau sudah menang jatahku, pasti Allah berikan. Nah, bagaimana itu Bunyai? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu yang menentukan ucapannya baik apa buruk itu hatinya, bukan pekerjaan luarnya. Ketok ingin bukan. Lah hatinya Allah yang maha tahu. Jika utamanya lu jelek, hati itu yang mengeluarkan ucapan. Maka bagi kita, Nabi kan bersabda, dalam jiwa manusia ada segumpal daging. Kalau itu baik semua baik, kalau itu jelek semua jelek, itulah hati. Hati yang menentukan. Itu kalau dia jelek, macam-macam jelek, berarti tampak bagaimana hati sebenarnya. Kita nggak usah menghukumi orang, tapi tampak kan. Jadi apa yang menjadikan apa yang kita ucapkan, kita jalankan itu hati kita. Maka kita nggak usah resah, ada Allah yang kita mintai tolong. Tadi itu Allah makna Allah zikir. Kalau zikir berarti hati kita terus komunikasi dengan Allah, jadi jernih. Hati itu kalau ketempelan dosa itu hitam-hitam, tapi kalau istighfar lalu jadi jernih, jadi putih, jadi ayam. Jadikan hati kita jernih, jangan butek. Makanya jangan mengolok orang, jangan mangkel orang. Istighfar aja, nanti akhirnya akan baik. Meskipun dia pidato ke sana kemari, niatnya apa Allah yang maha tahu, sampai ucapan seperti tadi. Apakah penerimaan uang dan sebagainya. Yang kedua tadi tentang pekerjaan. Ada orang itu oleh Allah ditakdirkan makom kasab, ada makom tajrid. Makom kasab itu harus kerja. Kalau kerja punya uang, dia ayam, bisa sedekah, bisa amal, itu kasab. Kalau tajrid, kalau kerja malah bingung. Bawa uang malah bingung. Makomnya apa? Makomnya hanya di hadapan Allah saja, duit teko dewi. Itu Masya Allah. Pemirsa, apa yang kita lakukan, kita bahas kali ini adalah bahwa Allah memberi pelajaran kita dengan Al-Quran yang rinci, yang jelas. Satu pelajarannya, jangan mengabdi menghamba kecuali pada Allah saja, nomor satu. Nomor dua, Nabi itu hanya pemberi kabar gembira dan ancaman atau peringatan. Maka kitalah yang harus berusaha untuk bagaimana mengikuti kabar gembira Rasulullah dapat surga, menghindari peringatan Rasulullah supaya enggak masuk neraka. Yang ketiga, jika kita istighfar, jika taubat pada Allah, hidup kita pasti bahagia. Kenapa pasti? Karena Allah yang berfirman dan Allah tidak pernah salah. Dan kalau bahagia di dunia dan akhirat, banyak istighfar tobat, maka di dunia baik bahagia, tentu baik, di akhirat akan baik. Kepada Allah kita kembali. Dan terakhir bahwa hidup kita ditanggung oleh Allah rizkinya. Yang belum tanggung surganya harus nyari sendiri. Allah tahu di mana kita tinggalnya, di dunia di mana, di akhirat di mana, Allah Maha tahu. Maka